Diesel solar Indonesia hari ini sudah 30.000. Bingung Pertamina Dex naik lagi 30.000 tuh 28.500 seliter ikat. Akal nyentuh rakyat kecil. Yang naik itu BBM non subsidi. Nih fakta, lu pada lihat sendiri di Pati ribuan nelayan turun ke jalan. Mana jadinya kalau ribuan kapal nelayan tiba-tiba nggak bisa melaut sama sekali? Siapa BBM Indonesia tidak akan naik buktinya. Satu dunia tak ada yang boleh menyanyi kita. Kita paling rendah di dunia. Minta kepada pemimpin, kepada pemangku kebijakan. Itulah geng, akibat terlalu cakap besar menteri-menteri Indonesia geng terhadap negara Malaysia. Sekarang kena karma. Dulu mengatakan Malaysia, krisis BBM, Malaysia rajanya turun ke jalan. Sekarang Indonesia yang telah kena karma, warganya turun ke jalan. Bukan cuma warga geng, melainkan kapal-kapalnya juga. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala pola musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Iki-nya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Iki-nya akan ngereksan sebuah video. Apakah ini karma bagi negara Indonesia karena menyumbangkan diri kepada negara jiran kita, yaitu negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya, geng. Terlalu sombong sih sampai kena karma. Dulu mengatakan bahwasannya Indonesia tak akan terjadi apa-apa. Indonesia akan tetap berjaya meskipun global lagi bergejolak, bergejiwa-gejiwa. Pokoknya seperti itulah ya, geng ya. Namun sekarang, geng, wah, rakyat turun ke jalan untuk berdemo. Itu hari mengatakan bahwasannya lagi warga Malaysia yang turun ke jalan berdemo dan lain sebagainya. Ini macam itu macam lah. Namun sekarang, geng, warga kita sendiri yang berdemo, geng. Itu pasal apa? Pasal BBM. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, bukan? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu. Jom. Lagi-lagi harga BBM naik dan ini bukan cuma sekedar kabar biasa tapi cukup bikin kaget di Senin pagi. Nah, PT Pertamina resmi menaikkan harga beberapa jenis BBM non-subsidi. Yang naik itu terutama untuk jenis-jenis seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Per hari ini harga Pertamax Turbo sudah mencapai Rp19.900 per liter. Sebelumnya BBM ini dijual seharga Rp19.400 per liter. Sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp500 per liter. Sementara itu untuk Dex Lite kini dibanderol Rp26.000 per liter, naik Rp2.400 dari harga sebelumnya Rp23.600 per liter. Adapun Pertamina Dex saat ini dijual Rp27.900 per liter, mengalami kenaikan Rp4.000 dari sebelumnya. Nah, meski begitu Pertamina ini masih menahan harga BBM subsidi. Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter dan solar berada di Rp6.800 per liter. Untuk jenis BBM non subsidi lainnya tidak ada perubahan harga. Pertamax masih dijual Rp12.300 per liter, sedangkan Pertamax Green berada di Rp12.900 per liter dan pemerintah menjamin tidak ada kenaikan hingga akhir tahun. Nah, perlu dicatat harga-harga ini berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di daerah lain khususnya di luar Pulau Jawa, harga BBM ini bisa lebih tinggi. Tapi tetap aja ya buat pengguna kendaraan terutama yang pakai solar non subsidi atau BBM kelas atas ini jelas terasa banget di kantong. Jadi sekarang pertanyaannya, kalian tim yang tetap pakai BBM yang sama atau mulai mikir buat switch ke yang lebih hemat? Diesel solar Indonesia hari ini sudah 30.000. Waduh, 30. Itu harga pasar kan? Harga pasar 30.000. Yes. Karena mereka solar industri, mereka impor sendiri industri dan harganya sudah 30.000. Dan ini akan berdampak langsung Yes. terhadap kenaikan kan? harga di masyarakat. Itu nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Ya kita lihat gitu. Kalau mereka masih mencoba untuk bertahan ini ya kita lihat sampai sejauh mana mau nahan kan. Nah, tapi sekarang jangan kita salahkan pemerintah karena ini terjadi karena apa? Situasi global, situasi dunia.
Pemerintah ini mencoba untuk menahan. Kalau pemerintah udah gila mah dilepas semua kan. Dia tahan ini. Dan tidak mungkin dia menahan yang non PSO. Yang PSO yang penting untuk kepentingan masyarakat. Ini yang mereka harus tahan. Yang subsidi. Nah, balik lagi kepada masyarakat dong. Sekarang kalau udah begini. Kalau kita melihat situasi begini, ya kita kasihan pemerintah kan. Nah, pemerintah mencoba untuk bertahan dengan kondisi keuangan yang ada. Saya balik lagi, saya ingin menyentuh masyarakat, menyenggol masyarakat. Marilah kita berhemat. Untuk penting-penting, yang nggak penting-penting ya silakan nggak usah dilakukan lah. Hari ini tanggal 4 Mei 2026 tuh Gika Tinggung Pertamina Dex naik lagi lah kayak 30.000 tuh 28.500 seliter. Ika tahu seliter loh. Jadi sekali ngisi kena berapa? Wow, tuh kacau nih. Jadi solar industri juga naik. Waduh, ngeri. Mana nih para buzzer dan pendukung pemerintah yang bilang santai, tenang aja, kenaikan BBM itu nggak bakal nyentuh rakyat kecil. Yang naik itu BBM non subsidi. Nih fakta, lu pada lihat sendiri di Pati ribuan nelayan turun ke jalan. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat ngonten bos, tapi karena udah kepepet urusan perut. Bayangin solar tembus 26.000 per liter. Buat kalian mungkin cuma angka, tapi buat para nelayan itu pengaruh urusan perut sama dapur mereka. Gimana pembelaan kalian mau bilang? Mereka para nelayan ditunggangi atau bisa-bisanya para nelayan nggak berdampak ke rakyat kecil? Enggak lu kira nelayan itu apa? Investor, konglomerat. Mereka itu garis depan pangan laut kita. Kalau mereka nggak melaut, efeknya kemana-mana bos. Harga ikan naik, distribusi terganggu, rantai ekonomi bawah ikut kecekek. Jadi ini bukan sekedar soal BBM naik atau enggak. Ini jelas dominos efeknya, pelan-pelan nyeret kita semua. Paham gak sih lu pada sampai sini tolol? Kadang yang bikin kesel tuh bukan cuma kebijakan pemerintah aja, tapi narasi buzzer goblok yang dipaksain. Seolah-olah rakyat tuh harus percaya semua ini baik-baik aja. Bullshit, padahal realitanya orang-orang di bawah lagi ngos-ngosan. Ini bukan soal pro atau kontra pemerintah. Ini soal kejujuran melihat fakta. Kalau kebijakan bikin rakyat kecil berhenti kerja, itu bukan gak berdampaknya. Paham lu pada? Wah, marah ya. Wah, marah dia ya guys ya. Seakan-akan tidak terima. Ya iyalah, para buzzer-buzzer para pemerintah itu kan seperti Benik lah, Gokori gitu dan lain sebagainya. Namun Gokori gak dapat bayaran, dia cuma ikut-ikutan saja. Kalau Benik ya mungkin ya dapat bayaran kayak gitu ya kayak. Nah, yang bilang tidak berdampak, ekonomi kita lagi bertumbuh. Lihat sekarang, kok ada demo kayak gini. Nah, ini baru di satu wilayah. Ini belum di wilayah lain yang demo. Nah, ini kayaknya akan mereka di wilayah lain. Ini juga seorang wilayah nelayan kayak gitu ya, kayaknya menangkap ikan. Ini bukan yang demo, bukan cuma orangnya saja. Bahkan apa namanya ya? Bahkan sampannya itu juga ikut mogok guys, sudah tak berjalan lagi karena harga solar dah tembus 30.000. Nah, bayangkan sekarang kesombongannya pemerintah kita ataupun kesombongannya menteri-menteri kita ataupun kesombongannya yang mengatakan itu kepada negara Malaysia sekarang sudah luntur, geng. Waduh, perlahan-perlahan ya, geng. Ya Allah ya Rabbi. Jom kita simak bersama-sama lagi yang akan Iki nyareksan untuk kalian semua. Dia hanya tanya, kenapa kos naik? Kenapa harga minyak tak turun? RM99, patutnya turun lagi, Brunei lagi rendah. Satu dunia tak ada yang boleh menyanyi kita. Kita paling rendah di dunia, RM99. Paling rendah Malaysia. Melainkan Brunei. Oke. Untuk turun harga BBM, nelayan nunjuk rasa. Nah, ini lihat. Teman-teman dulur Nelayan nunjuk rasa. Para nelayan hanya meminta kepada pemimpin, kepada pemangku kebijakan, teman-teman yang baru datang dan yang sudah datang, ayo kita terima kasih BBM industri sektor kelautan perikanan.
Gimana jadinya kalau ribuan kapal nelayan tiba-tiba nggak bisa melaut sama sekali? Di Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah, sekitar 1.200 kapal nelayan berukuran besar kini cuma terparkir di dermaga. Bukan karena cuaca, tapi karena harga BBM non-subsidi melonjak drastis dari 17.000 jadi Rp30.000 per liter. Kata siapa BBM Indonesia tidak akan naik buktinya itu yang naik itu non subsidi ya dengar ya. Sampai kapal aja pun mangkrak akibat BBM di Indonesia yang naik. Walaupun di Malaysia ini naik harga BBM-nya yang non subsidi, tapi tetap aja kendaraan itu beroperasi. Kalau di Indonesia nggak beroperasi akibat BBM naik. Ketahuan kita guys. Kokoriku dengar sendiri ya. Solar naik gila-gilaan, ribuan nelayan protes, rakyat Pati terus melawan. Mereka tidak diam, ribuan nelayan turun ke jalan. Mereka berteriak di depan kantor Bupati Pati. Suaranya lantang, suaranya penuh luka. Harga solar melonjak gila-gilaan. Dari yang seharusnya terjangkau kini mencekik di angka 30.000 hingga 40.000 per liter. 4 kali lipat, bukan naik sedikit. Ini pengkhianatan. Pemerintah pernah berjanji tidak akan ada kenaikan solar BBM. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Janji tinggal janji. Di lapangan nelayan menangis. 80% nelayan Pati tidak bisa melaut. Perahu berhenti, jaring menganggur, dapur pun ikut membeku. Mereka tidak minta banyak. Mereka hanya minta harga 10.000 per liter. Harga yang masuk akal. Harga yang membuat mereka bisa kembali ke laut, kembali mencari makan. Di mana tanggung jawab pemerintah? Nama Presiden Prabowo dipanggil dari atas truk komando, dipanggil dengan air mata. Tolong dengar jeritan kami, kata orator di tengah kerumunan. Ini bukan orasi politik, itu teriakan manusia yang sedang panik. Bagaimana bisa bicara ketahanan pangan jika nelayan sendiri tidak bisa melaut? Bagaimana bisa bangga dengan program makan bergizi jika ikan pun tak bisa ditangkap? Operasional ke laut lebih besar dari hasil tangkapan. Ini bukan usaha, ini bunuh diri pelan-pelan. Nelayan Pati sudah memberi peringatan. Jika tidak ada kebijakan nyata, mereka siap bergerak ke Jakarta. Membawa suara yang lebih keras, membawa luka yang lebih dalam. Negara tidak boleh diam, janji harus ditepati. Itulah geng, akibat terlalu cakap besar menteri-menteri Indonesia geng terhadap negara Malaysia. Sekarang kena karma. Dulu mengatakan Malaysia, krisis BBM, Malaysia rajanya turun ke jalan. Sekarang Indonesia yang telah kena karma, warganya turun ke jalan. Bukan cuma warga geng, melainkan kapal-kapalnya juga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gimana ini? Aduh, ini pasal Amerika sih. Ini menurut kayaknya gara-gara Amerika juga sih. Terlalu terlalu ingin menguasai dunia di Amerika ini. Kalau Amerika ini kalau bisa dimusnahkan dari dalam dunia ini, nah ini mungkin sudah aman kayak gitu ya geng ya. Karena Amerika ini sistemnya adalah penjajah sebenarnya ya. Penjajah, dia ingin menjajah semua negara. Dia ingin untung sendiri negaranya dan rakyatnya. Nah, seperti itulah pemikiran presiden dan menteri-menteri di Amerika sana, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi marilah kita saling mendoakan satu sama lain dan terima kasih juga doa-doa daripada warga Malaysia. Mungkin ini juga karma juga daripada karena terlalu mengejek, terlalu sombong juga kayak gitu ya, geng ya. Kita tak akan ada kenaikan tetap. Namun sekarang, geng ya, lihat sendirilah akhirnya seperti apa. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benar? Silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.